Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Banjarmas Infos, bersama saya Reni. Saat ini saya sedang berada tepatnya di Desa Haur Gading, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Dan untuk di Desa Haur Gading sendiri terdapat adanya Pokmas Maju Bersama yang saat ini sudah memiliki brand sendiri dan brandnya dikenal dengan nama Purunku. Belum lama ini dari brand Purunku sendiri sudah memasuki ke pasar nasional yang belum lama ini juga sudah mulai dipasarkan di Kota Bali yang juga diikuti oleh para pengurus dari Pokmas Maju Bersama sendiri. Dan saat ini saya sedang bersama dengan salah satu pengurus dari Pokmas Maju Bersama dengan Ibu Nur Halimah. Ya Bu, bisa dijelaskan dulu Bu, ini Bu dari awal pembentukan jadi terbentuknya Pokmas Maju Bersama ini seperti apa Bu? Oke, baik. Awalnya kita itu kan masa COVID, ekonomi kita sekarang waktu itu masih sangat lemah, kita tidak memiliki pekerjaan, semua kolaps. Jadi kita memiliki inisiatif untuk membentuk kelompok seperti desa-desa terdahulu, desa-desa senior kita yang sudah memiliki kelompok seperti Desa Pulantani dan Tambak Sari Panji. Lalu kita berinisiatif juga supaya memiliki hal yang serupa dengan mereka. Jadi kita ajukan ke Pemdes kita untuk membentuk kelompok agar kerajinan anyaman kita tidak hanya mentok di bakul dan juga purun. Jadi pada itu COVID, tahun 2020 itu Juli, COVID sudah masuk ya, itu beberapa bulan kita sudah ini juga kemarin semuanya social distancing ya. Nah, jadi saat itu kita berpikir bahwa bagaimana caranya meningkatkan perekonomian, karena berdagang semuanya tidak bisa kan, pasar tidak ada yang buka. Jadi kita ingin meningkatkan di kerajinan anyaman purun karena itu merupakan penghasilan utama di Desa Haur Gading. Setelah jalan 2 tahun, dari 25 anggota itu sekarang sisa 10 anggota, tapi kita malah makin meningkat ya, meskipun dengan 10 tapi dengan kualitas yang tetap terjaga, artinya pengrajin kita berkomitmen. Kalau untuk yang sekarang ini Bu, ini kan di depan kita sedang banyak juga hasil kerajinan purun ini Bu. Kalau ini untuk pesanan dari mana ini Bu? Ini dari Bali. Mereka pemesanannya apa saja ini Bu? Item-itemnya yang dipesan dari mereka? Banyak sih Bu. Kemarin ada 200 pieces, itu semua pakai tulisan ya, pakai tulisan Bali. Terus katanya suka, balik lagi ada 2 minggu setelah pesan 200, pesan lagi sekitar 750 tanpa tulisan. Ada handbag, semuanya handbag pakai tutup. Katanya bule itu lebih suka yang maksudnya buat mungkin memuat barang dalam satu tas ya, misalkan barang belanjaan. Jadi di sini semacam, kalau yang di ujung seperti ini juga, tapi itu pakai warna. Itu agak lebih besar, tapi itu pakai warna. Sisanya ini. Nanti mungkin ini di finishing lagi sama mereka di sana. Terus ada yang kecil-kecil, katanya bule ya Bu, enggak sih, bukan katanya. Ini saya survei sendiri ke Bali kemarin. Kita survei sendiri, ternyata orang Bali Bali itu hampir 50, apalagi di Nusa Bali Collection itu hampir 50%-nya itu bule. Sangat sedikit orang orang asli, lokal. Ya, orang lokal. Jadi bule itu lebih suka barang yang simple, tas mini, sling bag dan simple. Mereka hanya buat dompet sama HP. Beda sekali mungkin dengan orang Indonesia, apalagi saya itu kemana-mana pasti pakai tas yang lebih besar gitu ya. Itu air isinya, buku dan lain sebagainya ya. Kalau bule enggak. Jadi kayaknya ini si Mas Kenny dari Bali itu, kayaknya Kenny Stephen itu, dia pasti kan dia tinggal di Bali, pasti dia sudah lihat itu apa sih yang dibutuhkan si bule di sana. Karena memang saya lihat di Bali Collection itu hampir yang penjualnya aja orang lokal, semuanya pengunjungnya ya orang Bali, ya orang bule. Nah, jadi mereka suka yang ini itu 200 pieces. Kalau yang ini cuma 60, sisanya handbag muatan besar itu cuma 150, sisanya ini. Dari pesanan 750 pieces ini bisa selesai dikerjakan dalam waktu berapa lama, atau dikasih waktu berapa lama? Kemarin kita 1 bulan. 1 bulan, tapi sebenarnya itu bisa. Sebenarnya kurang dari 1 bulan itu bisa. Tapi supaya ini produk yang dihasilkan tidak, kita tahu kan segala sesuatu hal yang terburu-buru itu hasilnya memang tidak kurang ya. Ya, memang kurang bagus. Jadi kita mintanya gimana kalau 1 bulan biar SOP-nya maksudnya semuanya ini bagus, mulai dari bahan bakunya kita persiapkan, finishingnya kita persiapkan supaya tidak ada nanti ketika sampai
ada barang kita yang rusak dan lain sebagainya. Kalau untuk kendalanya sendiri Bu, kalau sekarang tuh apakah masih kurang untuk pemesanan dari luar? Kan kalau dihitung-hitung biasanya lebih banyak pemesanan, otomatis lebih banyak juga pendapatan gitu. Kalau saat ini seperti apa? Banyak sajakah pemesanan dari luar atau gimana? Kalau misalkan kita pakai Shopee ya Bu, kalau di Shopee itu lumayan, tapi kan Shopee tahu sendiri kan itu cuma per pieces beda kalau ini. Dan mungkin ya Purunku Haur Gading itu kita baru jalan 2 tahun, orang belum terlalu mengenal. Maksudnya Purunku tidak dikenal secara luas. Orang lebih tahunya siapa misalkan ada di Banyu Hiram dan lain sebagainya. Orang akan ke sana karena mereka memang senior kita lebih. Jadi untuk pemesanan dari luar itu kalau secara offline pasti enggak, tapi kalau secara online ada tapi tidak besar. Maksudnya mungkin dalam 1 bulan ada 2 atau 3 yang secara besar, seperti misalkan 700 atau lebih 500. Selebihnya Bu per pieces 20 30 itu aja. Tapi setiap hari pasti ada. Gitu. Jadi untuk meningkatkan jumlah pemesanan kayak gitu tuh yang dibutuhkan apa sekarang dari Pokmas Maju Bersama ini Bu? Mungkin kita hanya branding aja kali. Yang pasti kita terus aktif ya di sosial media karena itu cara satu-satunya. Mungkin saya tidak sampai sekarang tidak memiliki ide selain kita pemasaran seluas-luasnya ya, secara online saja. Misalkan kita menggunakan Instagram, TikTok, terus YouTube, Facebook. Ya semua platform lah ya. Semua platform. Kalau secara offline ya kita masih tidak agak bisa sulit. bersaing. Agak sulit. Benar. Kalau untuk pengerjaannya biasanya mereka di rumah masing-masing ya Bu ya? Di rumah masing-masing baru ditargetkan berapa lama dengan berapa jumlah baru dikumpulkan di sini. Baru untuk pengiriman langsung dari sini ke Bali ya. Sejauh ini masih Bali aja? Enggak, sudah ada Depok, Jawa. Kita Bali malah baru ini. Sebelumnya di Depok. Iya, Depok, mungkin Jawa, Jogja, Bali baru. Lebih yang dibutuhkan sekarang paling banyak di permodalan ya Bu ya, supaya kayaknya itu Bu yang paling penting. Soalnya kalau misalkan ini kan Bu, kalau sekarang kan purun ini yang bahan bakunya memang dari pengrajin, otomatis purun-purun kita, apalagi purun danau, maksudnya purun kita di sini itu sudah terkontaminasi dengan berbagai macam, misalkan ada limbah dari perusahaan, jadi bahan baku kita nggak terlalu bagus. Ada yang hitam, merah, warnanya nggak merata. Jadi kalau kita ingin mendatangkan bahan baku yang lebih bagus, otomatis kita akan mencari purun keluar daripada purun kita di sini. Iya kah? Kualitas purun di tempat kita itu memang kurang kah? Kurang. Paling bagus dari mana memang? Selama ini yang itu Kabuau kayaknya Bu, dari Kalteng. Dia kan panjang, tapi harganya lumayan Bu. Itu satu ikatnya yang satu kecil. Dapung lah ya. Satu dapungnya itu kan 12.000. Beda dengan purun kita kan satu dapungnya 6.000. Purun danau itu Bu, apalagi kalau misalkan purun di lahan gambut kita, itu kan terkontaminasi sama pestisida dari itu lahan pertanian, seleksinya. Satu-satu ya benar, sebelum dianyam, dan itu sangat melelahkan karena ada yang tercampur merah, ada yang tercampur hitam, semuanya campur. Jadi warnanya nggak natural. Maksudnya kalau misalkan kita mau hijau ya hijau, kalau misalkan kita mau yang putih kayak gini ya putih. Tapi purun kita susah. Dan ini purun kita di sini Bu. Nah, ini warnanya beda ya. Beda. Sama ini kayaknya Kabuau. Yang mana Kabuau ya? Yang besar kayaknya Kabuau. Nah, ini kan kayak semacam ini Bu, ada corak-corak. Iya, ada yang ini agak hitam. Ada hitam. Tapi ulun kira malah justru di situ seninya karena ada perbedaan warna alam gitu, enggak ya? Enggak, kayaknya kalau ini kan bukan perusahaan ya Bu. Jadi mungkin SOP-nya enggak terlalu ketat. Coba kalau misalkan kita masuk ke perusahaan yang memang mereka punya standar, yang enggak boleh ada hitamnya, yang enggak boleh ada merahnya. Kalau hijau yang biarkan hijau, ya putih ya biarkan putih, yang merah biarkan merah. Kalau ini kan campur semua. Nah, ini pasti nggak masuk standar, pasti dibalikin lagi sama mereka. Bahan baku sih Bu yang utama. Kita terkendalanya di bahan baku. Kalau misalkan cuma kalau misalnya kayak gini terus pakai pewarna, hasilnya di pewarna juga beda kah? Nggak terlalu berpengaruh, tapi ada. Dan
dampak-dampak dari yang ininya ini masih ada, masih kelihatan begitu. Tapi kalaunya di warna lumayan kurang. Sama ini Bu, purun kita ini dia lebih apa ya? Lentur. Ya, daripada purun Kabuau tadi Iya, kan. keras lah kalau dari Jadi sana. kalau purun yang Itu lebih, tuh yang besar itu loh yang dari Kabuau kayaknya yang di atas tuh. ya benar-benar. Ya kan? Iya. Kelihatan sih beda. Nah, purun kita kan pendek Bu. Jadi untuk ukuran tas 35 cm ke atas enggak Harus ada sambungan-sambungannya itu. Enggak cukup Bu. Itu kekurangan purun kita. Tapi ya dia lebih murah itu aja. Kita harapannya kalau modal ada tentu kita akan mencari bahan baku yang lebih bagus biar ya. masuk ini kan. Ya, ini merupakan salah satu contoh dari hasil kerajinan dari Pokmas Maju Bersama di Desa Haur Gading yang saat ini tengah memenuhi permintaan pasar, yaitu dari daerah Bali. Ya, demikian adalah laporan kami dari Desa Haur Gading, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Terima kasih.